Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita belajar firman Tuhan, yaitu tentang kerajaan Allah. Sekali lagi, ini adalah merupakan kelanjutan dari topik-topik yang saya bahas. Dan mengapa penting tentang kerajaan Allah ini? Saya percaya bahwa gereja yang dibangun di atas pola kerajaan Allah adalah gereja yang kuat di akhir zaman. Adalah gereja yang tidak tergoyahkan. Dan itu juga diajarkan oleh Tuhan Yesus selama ia dalam pelayanannya. Bahkan berkali-kali, bahkan sepanjang Injil Sinoptis, Yesus membicarakan adalah tentang kerajaan Allah. Nah, apa sebetulnya rahasia daripada kerajaan Allah itu sendiri? Mari Bapak Ibu kita baca firman Tuhan bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Kita semua tahu bahwa ini adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada semua orang percaya atau murid-murid Tuhan Yesus, baik rasul-rasul ataupun orang-orang percaya hari ini, yaitu saya dan Bapak Ibu sekalian. Yaitu dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sekali lagi, baca bersama-sama ayat ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Wow. Tuhan Yesus sekalipun hanya satu ayat, tapi Bapak Ibu bisa merenungkan ini lebih dalam. Dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu, ini berbicara bukan wilayah di mana Allah bertata, di mana Allah tinggal. Tapi Yesus sedang bicara tentang sebuah sistem pemerintahan Allah yang ada dalam hidupnya, yang harus hadir di dalam dunia ini. Dan dia katakan, kalau kerajaan Allah itu hadir, hadirlah itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sekarang kerajaan Allah sudah datang. Yesus sudah datang ke dunia. Yesus adalah merupakan wujud daripada kerajaan Allah. Yesus sebagai Allah yang membawa sistem pemerintahan Allah itu. Supaya apa? Supaya kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita tidak lagi sama seperti sebelum kita percaya kepada Dia. Hidup kita seharusnya berbeda sebelum kita percaya kepada Dia. Artinya bahwa setiap kita yang telah percaya kepada Dia, pola kehidupan kita bukan lagi seperti sebelum kita mengenal Dia. Pola kehidupan kita adalah terpola kepada kerajaan Allah. Dunia memiliki sistem. Sistem itu sebetulnya mengatur supaya rakyatnya itu hidup teratur, rakyatnya itu hidup tertib, dan tentu kota itu pasti aman. Kota tersebut pasti hidup dalam kesejahteraan, ketenangan, kedamaian. Demikian juga harapan Tuhan. Setiap kita yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan, pola kehidupan kita dapat wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karakter, mentalitas kita, dan karakter kita. Bapak Ibu bisa melihat kenapa kecelakaan begitu tinggi di dalam aturan lalu lintas atau hukum lalu lintas. Karena orang tidak hidup sesuai dengan hukum. Lampu merah diterobos. Akibatnya apa? Nyawa yang harus melayang. Jadi Bapak Ibu, hukum itu baik untuk setiap kita. Bagi orang yang hidup di dalam hukum dan menaati,
kehidupannya akan aman. Kenapa? Orang koruptor. Karena mereka melawan hukum. Itu sebabnya mereka harus berhadapan dengan hukum. Mereka harus dihukum. Dan kalau orang tidak lagi hidup oleh hukum, hidupnya tidak akan teratur. Orang nggak takut. Koruptor itu kan sama dengan mencuri. Bahkan misalnya menikah lebih dari satu, itu juga orang yang tidak mau hidup dalam hukum perkawinan. Kenapa ada pengadilan agama? Ini berbicara tentang hukum. Semua hukum-hukum dunia ini mengatur semua orang. Tapi kenapa orang itu menjadi liar, menjadi tidak teratur? Karena sejak dosa masuk ke dalam hidup manusia, manusia itu sulit diatur. Manusia hidup semau-maunya. Bapak Ibu bisa melihat generasi daripada Nuh. Manusia hidup menjalankan sesuai apa kata hatinya. Manusia hidup dalam kejahatan. Manusia hidup dalam perzinahan. Manusia hidup dalam pembunuhan. Dan kita bisa melihat keadaan yang sedang kita alami ini. Kita bisa melihat di media sosial. Orang bisa buang bayi. Ya. Orang bunuh anak-anak. Orang lecehkan anak-anak. Dan ini sedang menjelaskan kepada kita bahwa kalau ini terjadi di kota-kota tersebut, maka ternyata di dalam kota tersebut masih terjadi sebuah potensi orang yang hidup di dalam dosa. Dan ini adalah tugas kita, orang-orang percaya, murid-murid Tuhan, warga kerajaan Allah di bumi, untuk menjangkau mereka supaya mereka diubahkan dan hidup mereka tidak lagi terpola pada dunia ini, tetapi terpola kepada kerajaan Allah. Nah, firman Tuhan yang telah kita baca tadi, nah Paulus juga mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma maupun di Korintus. Ia menjelaskan ada 4 prinsip. Kalau orang itu sudah terpola dalam kehidupannya, terpola dengan kerajaan Allah, maka 4 prinsip ini akan hidup di dalam pribadinya. Apakah itu? Mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah, di dalam 1 Korintus 4:20, sebab kerajaan Allah bukanlah terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Ketika seseorang itu sudah terpola dalam kehidupan, di dalam kehidupan pribadinya terpola dengan kerajaan Allah. Kapan? Ketika Kristus hadir di dalam hidupnya. Maka Roh Kuduslah yang akan mengatur hidup seseorang itu untuk apa? Terpola kepada kerajaan Allah. Kehidupannya adalah hidup dalam kebenaran. Belum tentu orang yang rajin ibadah, orang yang benar-benar sudah hidup dalam kebenaran. Terkadang orang melakukan itu hanya karena perintah manusia, hanya karena budaya, hanya karena program. Selalu saya bilang, beribadah, berdoa, melayani bukanlah upaya kita untuk menjadi orang benar. Mengapa kita beribadah, berdoa, dan lain sebagainya? Adalah sebagai bukti bahwa kita sudah dibenarkan. Kita sudah ada dalam Kristus. Kita sudah ditebus. Kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Paulus katakan, orang yang sudah terpola di dalam kerajaan Allah, yang pertama, hidupnya adalah hidup dalam kebenaran. Yang sering kita bilang hidup serupa Kristus. Ya, karakternya, cara berpikirnya melangkah. Saya banyak sekali menemukan orang-orang di jalan, baik Kristen, di luar Kristen. Kadang mereka udah salah, tapi mereka masih aja melawan, mereka masih membela diri.
Tapi apa yang harus saya lakukan? Saya hanya berdiam dan tersenyum di saat melihat orang tersebut lagi ngomel, lagi marah. Tidak ada yang harus saya sampaikan. Membuang-buang energi saja. Hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu hanya kita temukan di dalam Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Ketika kita hidup dalam Kristus, kita bisa mengevaluasi sekarang bagaimana kehidupan kita sebelum dan sesudah kita mengenal Kristus. Mungkin kita dulu adalah orang-orang yang suka maki-maki. Mungkin kita dulu adalah orang yang pikirannya selalu negatif thinking. Kita mungkin dulu orangnya gak sabaran, emosional. Tapi setelah kita dalam Kristus, kita mulai menjadi orang yang sabar. Perkataan kita mulai mengandung berkat firman. Terkadang saya temukan orang sekalipun dia sudah melayani, sudah beribadah, sudah melakukan hal-hal yang rohani lah. Tapi ketika ditanyakan sesuatu, sumpah demi nama Tuhan, demi lampu, waduh, ngapain sumpah-sumpah? Orang yang sudah hidup dalam pola kerajaan Allah, atau orang yang sudah terpola dengan kerajaan Allah, ketika salah, bukan melakukan pembenaran diri, tapi pengakuan diri. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa, Allah adalah setia dan adil, maka Ia akan mengampuni kita dan menyucikan. Gak usah. Saudara bisa lihat hari ini, mungkin dulu saudara mungkin seperti itu, tetapi sekarang kita menjadi orang ya maaf. Kata maaf itu memang kelihatannya cuma satu kata, sepele. Tapi kalau saudara bilang maaf, tapi kalau saudara melawan, saudara tidak mengakui, masalahnya tidak akan selesai. Justru masalah akan diperpanjang. Masalah itu akan terus, justru itu akan merobek hati orang. Dan orang bisa menaruh dendam, orang bisa menaruh benci. Ya, ada beberapa kasus pernikahan karena soal itu. Hiduplah di dalam pola kerajaan Allah, maka kehidupan kita adalah kehidupan serupa Kristus, yaitu hidup dalam kebenaran. Yang kedua dikatakan apa? Hidup dalam damai sejahtera. Yesus yang datang ke dalam dunia ini mendamaikan diri kita dengan Bapa. Yesus datang menyelamatkan kita. Yesus datang memperdamaikan kita dengan Bapa. Sehingga firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 5 dikatakan, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai warga kerajaan Allah adalah membawa damai. Anak Allah itu membawa damai, warga kerajaan itu membawa damai. Kalau damai sejahtera itu hidup di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita lah yang menghadirkan yang nama damai sejahtera. Sebetulnya para pejabat-pejabat yang telah dipilih kalau menghidupkan ini, maka pejabat-pejabat yang menjadi wakil rakyat membawa damai sejahtera, bukan menghadirkan kekacauan. Kita baru saja melihat ada orang tiba-tiba bilang rampok uang negara. Ada orang berjoget-joget sementara rakyat sedang dalam keadaan susah, hidup berat. Semestinya yang namanya wakil rakyat merasakan apa yang dialami oleh rakyatnya, bukan bersukacita atas derita rakyat. Yang namanya wakil rakyat memilih merasakan apa yang dialami oleh masyarakatnya, oleh rakyat. Sebagai wakil rakyat, bahkan kita semua, malah yang lebih aneh lagi kalau anak-anak Tuhan tiba-tiba pakai rompi orange, itu bukan membawa damai, membawa sial, ya, membawa kehancuran.
atas bangsa ini. Sebagai orang percaya, damai sejahtera yang harus dibawa. Bukan sekadar kata salam, tetapi perilaku kita, kehidupan kita, pola kehidupan kita yang harus menghadirkan damai sejahtera. Yang ketiga dikatakan adalah sukacita. Hidup dalam sukacita itu seperti apa? Sukacita berbeda dengan gembira. Sukacita adalah apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam pribadi Roh Kudus, yang memenuhi setiap orang percaya, yang memenuhi setiap murid-murid Kristus, yang memenuhi setiap warga kerajaan Allah di bumi ini. Sehingga kita dalam sedia kala, dalam segala keadaan, dalam setiap musim apapun yang kita lewati, kita ada dalam masalah, kita ada dalam pergumulan. Sekalipun orang tidak melihat atau tahu bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari punya masalah yang besar, punya pergumulan yang berat, tapi yang terpancar di dalam wajah kita, dalam kehidupan kita adalah apa? Semangat, kekuatan, senyuman, sukacita itu luar biasa. Satu waktu saya punya pergumulan yang begitu besar, dan kami melayani orang-orang sakit. Kami mendoakan. Ada yang mengatakan, "Pak, dokter bilang 2 minggu lagi hidup saya akan berakhir." Orang dalam ketakutan. Mereka datang, "Pak, angsuran saya belum terbayar, angsuran rumah, angsuran mobil, angsuran motor, dan lain sebagainya." Mereka katakan mereka belum bisa bayar. Tapi mereka tidak tahu kalau pergumulan saya jauh lebih besar dari pergumulan yang mereka alami. Saya tersenyum dan melayani, mendoakan mereka. Kenapa mereka bisa menceritakan kepada saya? Bukan karena saya sebagai hamba Tuhan, tapi mereka bisa melihat terpancar dari wajah saya adalah sukacita, semangat. Seperti yang saya sudah cerita, saya pernah divonis ya dari 2018 saya mengalami mengalami penyakit jantung ringan. Bahkan di 2019 saya mengalami komplikasi. Tetapi saya bisa melayani di Aceh Singkil, ke Jakarta, beberapa daerah. Dan banyak orang tidak tahu kalau saya sedang mengalami sakit penyakit. Justru saya meyakini bahwa ketika Tuhan izinkan, justru itu menjadi kesempatan untuk saya semakin bergairah. Ya, bahasa rohaninya bersukacita. Untuk apa? Melayani Tuhan. Saudara bisa melihat orang-orang yang belum terpola dengan kerajaan Allah ketika mengalami pergumulan, ya, datang ke gereja, wajahnya udah kelihatan. Ya. Tapi kalau saudara ada di dalam Kristus, terpola dengan kerajaan Allah, sukacita itu terus mengalir yang tidak akan pernah berhenti. Dan yang terakhir, yang keempat adalah hidup di dalam apa? Kuasa. Kita sudah tahu bahwa setiap orang percaya punya kuasa. Bukan setiap pendeta, setiap orang percaya. Tidak heran kalau saya melayani di desa-desa, bahkan di kota-kota juga. Banyak orang Kristen masih percaya sudah dalam Kristus, didukungin, ya, disantet, dan lain sebagainya. Ya. Alkitab bilang setelah kita percaya kepada Yesus, kita punya Roh Kudus. Nah, orang yang sudah terpola dengan kerajaan Allah, hidupnya dipenuhi oleh kuasa. Satu waktu saya sakit, lalu orang bilang, "Oh, pendeta, ini kayaknya ada orang yang buat. Kita harus ya berdoa supaya gali di pinggir-pinggir rumah. Mungkin ada benar-benar ditanam." Saya berpikir secara logika, apa perannya benda yang tertanam di setiap rumah kita dengan kita? Bukankah kita jauh melebihi dari setiap benda-benda yang mungkin katanya ditanam oleh dukun? Saya pernah ditawarkan orang, kita pergi ke seorang kakek ini yang bisa menyembuhkan katanya. Pertanyaan saya, tanyakan dia, apakah dia juga tidak mati seperti Yesus?
Kalau dia kekal seperti Yesus, seperti Allah, maka saya bisa pergi untuk berobat. Jawaban saya cuma satu. Saya ingin mati terhormat, yaitu di dalam Kristus. Bukan mati konyol di tangan dukun. Karena baik hidup dan mati hanya ada di tangan Tuhan. Saya pegang prinsip firman Tuhan, Matius 10 ayat 28. Takutlah kepada Dia yang membinasakan tubuh maupun jiwa. Tidak ada yang bisa. Maka itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sadarilah bahwa dalam setiap pribadi kita ada kuasa. Pernah saya melayani Tuhan, kita sementara melayani ada orang yang santet, tapi orang yang sedang mengsantet kami terlempar, dan untuk KKR kedua malamnya mereka bertobat, memberi diri, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ternyata waktu kami buat KKR, mereka tidak suka KKR yang dilakukan oleh gereja Gerakan Pentakosta, dan mereka tidak menginginkan. Setan kocar kacir ketika mendengarkan ada pujian dinaikkan, ada doa, ada sembah dinaikkan kepada kota itu, maka Tuhan turun tangan. Tuhan mengubah spirit, atmosfer dari kota itu. Dan orang-orang yang melakukan itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, mereka besoknya melayani kami. Dikasih makan. Kami juga pernah membuat KKR anak sekolah minggu. Sementara putar film Tuhan Yesus, mereka matikan lampu. Tapi untuk kedua harinya, mereka hadir di film Tuhan Yesus, dan mereka dijamah Tuhan, mereka nangis, dan mereka bertobat, dan mereka sendiri membuat pengakuan. Ada kuasa. Ya, kuasa itu bekerja. Bapak Ibu, di dalam diri kita ada kuasa Kristus, ada kuasa Allah. Kita tidak perlu takut. Saya pernah diancam oleh beberapa orang yang disebut katanya dukun, karena mereka terusik dengan pemberitaan firman Tuhan. Mereka terusik karena sejak saya melayani orang-orang yang sakit disembuhkan, mereka kehilangan mata pencarian. Dan mereka mengancam, kalau kamu berdoa kuat, kamu selamat. Tapi kalau kamu tidak berdoa, kamu akan mati. Jawaban saya cuma satu. Buktikan kalau setanmu jauh lebih kuat dari Tuhan yang aku percaya. Maka saya akan sujud menyembah kepada dewa atau setan yang engkau yakini. Tetapi sampai detik ini, sampai hari ini, saya sehat, saya kuat. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Ingat baik, kalau kita sudah ada dalam Kristus, siapapun musuh kita, urusan kita bukan dengan mereka, tapi mereka berurusan dengan Allah. Kita menjadi anak kesayangannya, menjadi umat pilihannya, kita menjadi biji matanya. Ya, siapa yang berani mencungkil mata kita, berurusan dengan pemilik dari yang punya mata. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita yang sudah dalam Kristus, kita bangun kehidupan kita ini. Hiduplah sesuai dengan pola kerajaan Allah. Maka kita menghadirkan kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa bekerja dalam hidup kita untuk bisa melayani orang-orang, untuk bisa menjadi berkat, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan, dimasyurkan di segala bangsa, sehingga segala lutut akan bertekuk lutut, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Saya berdoa semua kita mempraktekkan dan membangun ini. Percayalah, kita akan menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi segala tantangan zaman ini. Dan kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.